Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Richard David Korwa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika dengan NIM 062340833059 dari kelas 5 MIA. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur penginstalasian aplikasi Wireshark dan juga cara penggunaannya menggunakan WiFi kampus atau WiFi Polsek. Oke guys, jadi buat kalian yang belum menginstal aplikasi Wireshark dapat mengikuti tutorial berikut. Guys, setelah kita mengklik pada tulisan WiFi akan terdapat berbagai macam jenis lalu lintas jaringan yang muncul. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa kolom di bagian atasnya, yaitu ada no, time, source, destination, protokol, late, dan info. Yang pertama no itu yaitu menampilkan nomor urut setiap paket yang tertangkap selama proses perekaman. Yang kedua itu ada time, yaitu waktu relatif saat paket tersebut diterima dihitung mulai dari saat perekaman dimulai dalam satuan detik. Yang ketiga ada source atau alamat IP atau identitas perangkat asal yang mengirim paket. Yang keempat itu ada destination atau alamat IP atau identitas perangkat tujuan pengiriman paket. Yang keenam itu ada protokol, yaitu jenis protokol yang digunakan oleh paket seperti TCP,
UDP, DNS, HTTP dan lain-lain. Yang ketiga ada yang keenam itu ada length atau ukuran atau panjang paket yang tertangkap dinyatakan dalam satuan bit. Yang terakhir itu ada info, yaitu menampilkan ringkasan atau informasi tambahan terkait detail isu atau proses paket tersebut. Oke, selanjutnya saya sudah mendapatkan 3 paket lalu lintas jaringan yang akan saya jelaskan secara random. Yang pertama yaitu pada tampilan di belakang saya menunjukkan paket yang menggunakan protokol TCP dengan koneksi antara port sumber 68522 dan port tujuan yaitu 443 yang umumnya digunakan untuk HTTPS. Paket ini memiliki flank, FIN, dan ACK yang menandakan proses terminasi koneksi TCP, yaitu salah satu pihak atau sumber memberitahu bahwa komunikasi sudah selesai dan penerima mengakui paket tersebut. Tidak ada data yang dikirim atau nol, sehingga hanya menutup dengan sisi komunikasi yang aman. Selanjutnya pada lalu lintas jaringan yang kedua yaitu menunjukkan lalu lintas jaringan berupa DNS atau Domain Name System dengan protokol UDP dari port sumber 61561 ke port tujuan yaitu 53. Permintaan ini bertujuan untuk mencari alamat IP DNS Security PA dari domain pcontent securitystudies.com. Tidak ada jawaban balik sehingga hanya terlihat aktivitas pencarian nama domain ke alamat IP atau klien. Oke, untuk lalu lintas jaringan yang terakhir yaitu memperlihatkan paket TCP yang berisi data with data antara port sumber 56791 dan port tujuan yaitu HTTP. Paket ini menggunakan flag PSH dan ACK. Artinya data didorong segera ke aplikasi tujuan dan penerima mengakui data yang diterima. Pada sesi ini terdapat data dengan panjang 111 bit yang sedang dikirim ke service web melalui protokol HTTP. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran WireSec hari ini adalah WireSec memungkinkan analisis data berbagai protokol jaringan seperti TCP, DNS, dan HTTP yang terlihat pada ketiga gambar tadi. Gambar pertama menunjukkan terminalisasi koneksi TCP pada HTTPS. Yang gambar kedua menunjukkan permintaan DNS untuk mencari alamat dan domain. Dan gambar yang ketiga memperlihatkan pengiriman data HTTPS ke server dengan WireSec. Ketiga jenis lalu lintas ini dapat dipantau dan diperiksa secara detail dan digunakan untuk mendiagnosis masalah jaringan atau mempelajari cara kerja komunikasi jaringan secara real time. Guys, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.